Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Inti Film. Pada kali ini saya akan membahas salah satu film berjudul Old 2021. Oke deh, nggak usah lama-lama, mari kita mulai saja filmnya. Di awal film kita ditampakkan salah satu keluarga sederhana yang sedang berpergian menuju resort. Usut punya usut, keluarga ini telah mendapat sebuah voucher liburan gratis setelah menjalani pengobatan di rumah sakit. Di keluarga ini terdapat ibu yang bernama Priska dan seorang ayah bernama Guy. Kemudian kedua anaknya bernama Trent dan Medok. Mereka semua terlihat sangat berbahagia karena tempat liburan yang akan mereka kunjungi bukan tempat liburan milik umum, melainkan sebuah tempat VIP khusus pemilik voucher liburan dari rumah sakit yang sudah disiapkan untuk mereka. Kini mereka berempat telah sampai di resort dan disambut ramah oleh para pegawai dan pelayan resort di sana. Pelayanan yang cukup ramah serta fasilitas yang cukup lengkap membuat mereka semua merasa cukup tenang. Tidak hanya keluarga Guy, tetapi beberapa keluarga lainnya juga merasakan kenyamanan itu. Kemudian Trent dan Medok bertemu dengan bocil sebayanya yang bernama Aidli. Ternyata si Aidli ini adalah keponakan dari manajer resort yang mereka kunjungi. Pertemuan singkat mereka membuatnya menjadi akrab dan saling mengenal satu sama lain. Bahkan tidak perlu pikir panjang untuk mereka bermain bersama di sana. Singkat waktu di malam hari, Guy dan Priska terlihat sedang beradu argumen di depan mata anaknya. Perdebatan tersebut tidak lain menyangkut dengan penyakit yang dialami oleh Priska selama ini, yaitu segumpal tumor yang sudah bersarang lama di dalam perut Priska. Tetapi perdebatan tersebut tidak berlangsung cukup lama, setelah kedua belah pihak mulai sadar dan saling memaafkan. Kemudian di keesokan harinya saat sarapan bersama, tiba-tiba keluarga Guy didatangi oleh manajer resort untuk menawarinya mereka berkunjung di sebuah pantai tersembunyi dengan pemandangan yang sangat menakjubkan. Tanpa pikir panjang, keluarga Guy jelas menerima tawaran tersebut. Apalagi ini adalah pertama kalinya keluarga Guy berlibur bersama di sebuah pantai. Singkat cerita, transportasi pun sudah disiapkan untuk mereka yang akan berkunjung di pantai tersebut, dan di mobil tersebut juga terdapat dua keluarga, yaitu keluarga Guy dan keluarga Charles. Si Charles ini memiliki istri bernama Crystal dan anak kecilnya bernama Kara. Singkat waktu mereka pun sudah sampai di suatu tempat yang dimana jalan tersebut tidak bisa dilalui oleh mobil. Hal itu membuat mereka terpaksa untuk berjalan kaki ke pantai tersebut yang untungnya tidak terlalu jauh dari tempat itu. Mereka semua pun harus melalui celah tebing yang nampak seram nan tinggi, dan benar saja di sana terdapat sebuah pantai yang sangat indah yang sudah menunggu kedatangan mereka semua. Tetapi tanpa sadar, ternyata di situ sudah terdapat orang yang sedang duduk sendirian, dan Medok pun seperti mengenali pria itu, yang ternyata itu adalah rapper terkenal bernama Midget. Entah apa yang dilakukannya di pantai itu sendirian. Kemudian mereka semua segera bersenang-senang dan menikmati keindahan pantai tersembunyi yang mungkin hanya dialami sekali dalam hidup mereka. Singkat cerita, saat Trent berenang di dekat tebing, tiba-tiba dari belakang terdapat mayat wanita yang sudah mengambang. Hal itu membuat semuanya panik. Terlebih lagi tidak tahu mayat itu berasal dari mana. Kemudian si rapper itu mendekat dan ternyata itu adalah asistennya yang tak kunjung kembali setelah berenang menyusuri pantai. Tetapi mereka semua menganggap si rapper tersebut adalah pembunuh, karena sebelumnya hanya terdapat mereka berdua yang berada di pantai ini, dan entah siapa yang benar. Dan kini suasana pantai yang tadinya sangat indah malah jadi terasa horor setelah terdapat sebuah mayat wanita yang sudah tergeletak di atas pasir. Dan tak berselang lama, satu keluarga pengunjung pun datang lagi. Ia bernama Jerin dan istrinya bernama Patrick. Dan seketika itu mereka berdua terkejut setelah melihat ada mayat di pinggir pantai.
Kemudian Charles dan Guy pun menjelaskan kejadian tersebut kepada mereka berdua. Dengan begitu, Jaren langsung segera pergi mencari pertolongan kepada orang sekitar. Tetapi siapa sangka di saat ia akan keluar melalui celah tebing, tiba-tiba kepalanya merasa pusing dan ia pun seketika pingsan. Bukan hanya Jaren, bahkan mereka semua yang akan mencoba keluar pasti mengalami hal yang serupa. Entah peristiwa apa yang menimpa mereka. Yang pasti hal itu seperti terdapat tekanan besar yang menghantam saraf otak saat berada di celah tebing yang mengakibatkan mereka semua pingsan. Dan yang pasti mereka semua terjebak di pantai yang aneh itu. Singkat cerita, Priska segera mencari Trent dan Medok yang sedang bermain di pantai. Tetapi ia terkejut ketika melihat anak-anaknya yang masih berumur 6 tahun itu tampak sudah seperti dewasa. Secara ilmiah itu sangat tidak wajar. Kejadian tersebut berjalan harusnya selama bertahun-tahun. Tetapi di tempat ini pertumbuhan singkat mereka terjadi hanya memakan waktu 30 menit saja. Semua orang pun sangat tidak percaya akan hal itu. Dan di saat itu pula si Charles yang memiliki riwayat gangguan jiwa tiba-tiba menyerang Sid menggunakan pisau. Karena ia masih mengira Sid adalah seorang pembunuh, tetapi kejadian aneh kembali terjadi, di mana luka sobek di pipi Sid sudah seketika hilang dan sembuh. Kini semua orang kembali dibuat bingung oleh peristiwa itu. Singkat waktu, tumor Priska yang tadinya seukuran kelereng kini sudah semakin besar. Hal itu tentu membuat Priska sangat menderita dan tersiksa. Yang akhirnya Priska pun harus pingsan di kala itu. Di keadaan yang darurat ini semuanya berniat untuk mengangkat tumor Priska dengan alat seadanya. Kemudian saat akan membedah lapisan kulit, tiba-tiba kulit Priska menutup kembali dengan sendirinya. Sangat aneh bukan? Kemudian mereka berniat untuk menahan kulit Priska sementara si Charles mengambil tumor yang sudah berukuran seperti melon. Operasi pun berhasil, bahkan lukanya pun langsung sembuh tanpa menunggu lama. Dan kabar baiknya lagi, Priska pun tersadar serta merasakan tubuhnya yang lebih bugar. Kemudian si Sid yang ingin melihat jasad asistennya malah dibuat terkejut dengan keadaan mayat yang dimana keadaannya sudah menjadi tulang belulang. Secara teori, tulang terlang tersebut itu harusnya sudah berumur puluhan tahun. Tetapi hal itu terjadi hanya memakan waktu 2 jam saja. Kini mereka semuanya sadar bahwa di pantai ini ada hubungannya dengan waktu, di mana setiap menitnya sama dengan beberapa tahun. Hal ini membuat mereka semua tumbuh secara cepat. Dan mereka juga sadar bahwa di setiap keluarga pasti salah satunya memiliki riwayat penyakit, seperti Priska yang memiliki tumor, Charles mengalami gangguan jiwa, dan Patrick mengidap penyakit rabies. Terlebih lagi mereka saat ini sedang terjebak di pantai ini dan tidak tahu jalan keluar. Tetapi di perbukitan terlihat seseorang yang sedang mengamati mereka dari atas, entah itu siapa. Singkat cerita, si Trent dan Kara yang sudah beranjak remaja, kini mereka mulai merasakan getaran-getaran nafsu. Dan di dalam tenda itulah mereka melakukan kegiatan tersebut. Dan benar saja hal aneh pun terjadi lagi, di mana Kara yang habis berhubungan dengan Trent 5 menit yang lalu kini sudah hamil besar. Keadaan ini membuat mereka semua keheranan. Tidak berselang lama, Kara pun akan segera melahirkan bayinya. Tetapi nasib berkata lain. Bayi tersebut seketika meninggal karena waktu di pantai tersebut berjalan sangat cepat. Kemudian Charles yang penyakitnya mulai kambuh tiba-tiba menyerang Midship dengan pisaunya hingga tewas di tempat. Mereka semua mulai berusaha untuk mencari jalan keluar, tetapi sia-sia saja. Usaha mereka selalu nihil seperti Jaren yang akan mencari jalan melalui jalur laut, ia pun harus tewas tenggelam. Kemudian Kara yang ingin keluar dengan cara memanjat tebing, ia pun harus tewas setelah jatuh di atas batu karang. Di sisi lain, penyakit yang dialami Patrick pun mulai kambuh yang membuat Patrick harus mati di tempat. Dan kini tinggallah keluarga Guy yang masih hidup. Mereka semua pun pasrah dengan keadaan. Mau tidak mau mereka berempat harus menikmati masa tua di pantai tersebut. Medok pun menyanyikan lagu untuk Priska dan Guy yang sudah sangat terlihat tua.
Mereka semua tidak menyangka bahwa liburan yang awalnya menyenangkan malah sekarang menjadi petaka bagi mereka semua. Kemudian Medok dan Tren pergi untuk mencari petunjuk, sementara Priska dan Guy menunggu di pesisir pantai. Tetapi siapa sangka si Charles yang masih hidup tiba-tiba menyerang Guy yang sedang duduk. Dan terlihat Guy tidak bisa memberikan perlawanan sedikit pun karena tubuhnya yang sudah tua dan mulai melemah. Kemudian Priska dengan otak cerdasnya menyerang Charles menggunakan pisau berkarat. Ia tahu bahwa di pantai ini waktu sangat berjalan cepat. Dan benar saja, luka yang dialami Charles mengalami titanus dan menyebar di seluruh tubuh hanya dalam hitungan detik saja. Hingga akhirnya Charles pun harus tewas. Singkat cerita, malam pun mulai larut. Keluarga Guy pun terlihat sedang berkumpul dan meratapi nasib. Dan kini Guy dan Priska harus meninggal karena mereka sudah sangat tak berdaya dan tua. Terlihat jelas Tren dan Medok sangat sedih setelah kepergian kedua orang tuanya yang baru kemarin bisa berkumpul dan bersandaria. Singkat waktu, pagi pun menjelang dan terlihat Medok dan Tren yang kemarin baru berumur 6 tahun kini sudah mulai menua. Kemudian mereka teringat bahwa kemarin Aidli, si keponakan manajer resort, pernah memberikan mereka sesuatu surat yang belum mereka baca sampai saat ini. Kemudian Tren segera mengambil dan langsung membacanya. Di surat itu pun tertulis bahwa pamanku tidak suka koral. Sontak Tren dan Medok pun mengira bahwa koral yang ada di depannya itu adalah petunjuk, dan mereka segera berenang menuju koral tersebut. Dan benar, ternyata koral itu adalah satu-satunya jalan keluar dari pantai yang aneh ini. Kini mereka berdua bisa bernafas dengan lega walaupun harus kehilangan kedua orang tuanya dan juga masa kecilnya. Dan film pun selesai. Gimana? Cukup aneh bukan? Kejadian ini aslinya direncanakan oleh pihak rumah sakit yang bertujuan untuk meneliti obat dengan jangka waktu tertentu. Dan pantai tersebut adalah perantara singkat yang dimana penelitian dibutuhkan waktu bertahun-tahun, tetapi dengan pantai itu mereka hanya butuh waktu beberapa jam saja. Oke deh, segini saja ringkasan film dari saya. Jika ada salah dalam penyampaian mohon dimaafkan ya. Aku Rangga Sadewa pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.